Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Ananta. Ya, meskipun kita sekarang ketemu secara virtual, tapi saya yakin teman-teman pasti pada sehat dan teman-teman pasti yakin bahwa kita bisa nanti ketemu lagi secara offline kan? Dan saya yakin teman-teman pasti kangen sama saya. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Saudara Badrun pimpin dulu. Nah, kita absen dulu ya. Pertama, Ilham. Ilham mana Ilham? Tolong mic-nya hidupin. Hadir, Oke, Ilham udah Pak. ada. Kemudian Kurniawan, mic-nya. Hadir, Pak. Oh iya, makasih. Selanjutnya ada. Oh, Jubaidah. Jubaidah mana Jubaidah ini? Jubaidah? Oh, udah ada. Oke. Selanjutnya ada siapa ini namanya? Oh, Maman. Mana Maman? Oh, ada. Oke. Udah semua ya, udah semua di absen. Nah, sebelum kita mulai, saya di sini punya tebak-tebakan yang nanti ya di akhir teman-teman siapapun yang bisa jawab akan saya kasih hadiah. Tebak-tebakannya gampang. Jadi aturannya nanti ketika saya kasih tebak-tebakan, teman-teman acungkan tangan. Kalau enggak kan kita pakai Zoom. Teman-teman react aja di chat. Kalau enggak di chat ketik aja saya Pak gitu. Nanti orang yang pertama atau orang yang terjawab nanti akan saya kasih hadiahnya. Pertanyaannya adalah kenapa spion itu ada dua? Siapa yang bisa jawab? Nah, sini kalau teman-teman lihat, di sini ada gambar, ada Pak Udin nih. Pak Udin lagi nyuci mobil. Ini kan kayak ada besi nih, dan dia itu kan bisa naik turun. Kira-kira saat kita nyuci mobil kayak gini, ada nggak sih konsep fisika yang digunakan? Nah, di sini kita itu menggunakan konsep tekanan. Nah, tekanan itu apa sih Kak gitu? Tekanan itu adalah jumlah gaya yang diberikan pada suatu benda dengan luas permukaan benda itu. Biasanya ditulis secara matematis, yaitu dengan P sama dengan F per A, dengan P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A itu adalah luas penampang atau luas bidangnya. Nah, di sini korelasinya bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanannya juga akan semakin besar. Nah, ketika luas permukaannya itu besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Bisa kita buktikan dengan percobaan plastisin dan uang koin. Nanti videonya akan diputar setelah ini. It's not for me to say you love. Go with the brothers, you know how we do. It's not for me to say. Nah, di sini kita ada gambar Pak Joko lagi menyelam nih. Dia lagi melambaikan tangan pada kita. Kasihan sih, dia sendiri jomblo. Nah, apa sih yang kita rasakan ketika menyelam?
Kira-kira apa yang kita rasakan? Nah, di sini kita nanti akan merasakan sebuah tekanan pada telinga, kayak ada rasa yang menekan-nekan gitu loh. Nah, hal ini terjadi karena adanya tekanan hidrostatis. Nah, hidrostatis itu apa? Hidrostatis itu adalah kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair yang mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair. Nah, itu adalah tekanan hidrostatis. Nah, dalam sini, semakin besar atau semakin banyak atau semakin dalam zat cair yang kita lalui, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Dan semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Kalau teman-teman sadar, manusia itu kalau berenang atau menyelam, dia punya limit tertentu. Jadi nggak bisa terus ke bawah gitu. Karena ada tekanan itu, karena batas manusia nggak kuat menahan tekanan yang lebih besar gitu. Nah, secara matematisnya, tekanan hidrostatis itu dirumuskan dengan P sama dengan Rho kali J kali H, di mana Rho itu adalah massa jenis zat cairnya, kemudian dia ada percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi zat cair. Nah, misal nih, kalau teman-teman berenang dalam lautan oli gitu, kira-kira tekanannya besar nggak sih? Gitu. Nah, kalau kita perbandingkan bahwa oli itu kan massa jenisnya lebih besar pada air gitu kan, maka secara logika kita akan mendapatkan tekanan yang lebih besar. Nah, karena itu kita akan sulit untuk berenang di oli. Gitu. Dan lagian pula, siapa sih orang yang mau berenang di oli gitu kan? Gabut banget itu. Nah, selanjutnya ada kapal laut. Nah, teman-teman kan tahu nih, kapal laut itu dia terbuat dari besi. Kalau kita secara logika, ketika kita melempar besi ke dalam air, maka besi itu akan tenggelam. Lalu kenapa sih kok kapal laut tuh nggak tenggelam gitu? Nah, kita akan membahas itu di video ini. Waktu kecil, kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batunya tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat, dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu, kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya ternyata bukan semata karena berat, melainkan karena adanya semacam kekuatan yang dinamakan gaya angkat dan tingkat kepadatan benda itu sendiri. Gaya yang satu ini ditemukan sama orang jenius ini, yang bilang kalau sebuah benda dicelupin ke dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, maka ia akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat air yang dipindahkannya itu. Tapi si gaya angkat ini nggak akan mampu mengangkat bakso kalau bola daging idola kita ini lebih berat dari kuah bakso dalam ukuran yang sama. Jadi kita tahu supaya bisa mengapung, kepadatan kapal harus kurang dari air. Itulah mengapa kapal punya resep rahasia, yaitu sebuah bagian yang berisi rongga-rongga udara. Bagian lambung kapal ini yang bikin kapal seimbang dan mengapung di lautan. Nggak peduli sebesar dan seberat apapun kapal tersebut dibuat. Itu ngejelasin juga kenapa Titanic tenggelam, yaitu karena lambung kapalnya bocor nabrak gunung es dan akhirnya penuh sama air sehingga kapalnya tenggelam ke dasar samudra. Nah, dengan resep rahasia tadi, kita akhirnya bisa bikin kapal-kapal berukuran raksasa kayak kapal pesiar mewah ini, yang 5 kali lebih berat daripada Titanic. Atau kapal tanker terbesar ini yang panjangnya 4,5 kali panjang lapangan Gelora Bung Karno, dan beratnya sama kayak 100.000 gajah Afrika. Atau kayak kapal canggih ini yang jadi bandara di tengah samudra buat pesawat-pesawat tempur. Cara yang sama juga diterapin di kapal selam, di mana ia punya rongga yang bisa diisi air apabila ia ingin menyelam, dan diisi udara jika hendak mengapung ke permukaan. Jadi kita udah tahu kenapa kapal yang besar banget itu bisa berlayar di samudra luas. Dan mulai sekarang kita pun bisa request ke abang supaya bikin ruang udara di dalam bakso agar mengapung di mangkok biar gampang dimakan. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Nah, tadi udah dikasih tahu kan bahwa di situ nanti berlaku adanya prinsip Archimedes, yaitu yang ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Archimedes. Nah,
ketika suatu benda itu dimasukkan ke dalam air, nah beratnya itu seolah-olah berkurang. Nah, peristiwa ini bukan berarti ada massa benda yang hilang, tapi berat benda yang berkurang saat dimasukkan dalam air itu disebabkan oleh adanya gaya apung, sehingga dia itu mendorong ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Nah, arah berat benda itu kan ke bawah nih, nah gaya apung itu ke atas gitu. Nah, secara persamaan matematisnya, FA sama dengan WBU kurangi WBA, sehingga WBA sama dengan WBU dikurangi FA, dengan FA itu adalah gaya apungnya, WBA berat benda di air, dan WBU berat benda di udara. Nah, Archimedes ini dia mengatakan bahwa jika benda dicelupkan dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Nah, menurut Archimedes ini, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara. Karena dalam air, benda mendapatkan gaya ke atas, ketika di udara, benda memiliki berat yang mendekati sesungguhnya. Karena berat zat cair didesak atau pindahkan benda, secara persamaannya didapat WP sama dengan MCP dikali G dan MCP sama dengan Rho kali V gitu. Nah, sehingga berat air yang didesak oleh benda itu adalah W sama dengan Rho kali G kali V. Nah, berarti prinsip Archimedes ini besar gaya ke atas adalah F sama dengan Rho kali G kali V, di mana F adalah gaya apung, Rho adalah massa jenis zat cair, dan G adalah kecepatan gravitasi, dan V itu adalah volume zat cair yang dipindahkan. Seperti itu. Nah, jadi di Archimedes ini di sini berlaku adanya gaya apungnya gitu. Jadi untuk tadi kan ketika teman-teman membuat kayak tadi perahu, jadi teman-teman gimana caranya biar si perahu itu nggak tenggelam, yaitu dengan mengurangi dari si rapatan jenisnya dari si perahu itu agar dia lebih kecil daripada rapatan jenis dari air itu. Tuh. Nah, di sini kita ada gambar tempat cuci mobil. Nah, di sini ini ada, anggap aja ini Mang Doni, dia lagi cuci mobil nih. Ini kan ada kayak besi nih, ada 3 nih besi nih. Nah, besi ini dia itu disebut dengan dongkrak hidrolik, di mana dongkrak hidrolik itu dia mengaplikasikan dari hukum Pascal. Nah, di hukum Pascal ini dia itu adalah hukum yang ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Blaise Pascal, yang dimana dia itu mengatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Ini seperti ini. Nah, itu adalah tadi merupakan pernyataan dari hukum Pascal yang dibuat oleh Blaise Pascal. Ini kan kayak gini nih, ini kan dongkraknya. Nah, ketika teman-teman tekan di sini, maka akan diteruskan ke sini. Dan itu sebaliknya, ketika tekan sini, maka akan tekan ke sini juga gitu. Nah, jika pada penampang dengan luas A1 diberi gaya ke F1 ini, maka akan dihasilkan tekanan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Itu di mana P sama dengan F1 per A1. Nah, menurut hukum Pascal, tekanan P ini tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besarnya, termasuk ke luas penampang A2. Maka pada penampang A2 muncul gaya angkat F2 dengan tekanan tipe F2 per A2. Secara matematis, perolehan ini persamaannya dapat kita tulis dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F2 sama dengan A2 per A1 kali F1, di mana tadi P adalah tekanan, terus F1 dan F2 itu adalah gaya yang diberikan, kemudian A1 dan A2 adalah luas penampangnya. Nah, jika A2 lebih besar daripada A1, nah, jika A2 lebih besar daripada A1, maka akan diperoleh nih gaya angkat F. Gaya angkat F ini lebih besar daripada gaya angkat F1 ini. Ini merupakan prinsip dari pompa hidrolik. Sehingga hal ini bisa membuat pompa hidrolik itu bisa mengangkut motor atau mobil yang lebih besar, yang lebih berat dengan menggunakan gaya yang kecil, padahal dalam pompa hidrolik itu hanya berisi udara dan minyak. Nah, pompa hidrolik ini
Dia itu merupakan prinsip dari hukum Pascal, penerapannya gitu. Nah, pada pompa hidrolik ini terdapat dua luas penampang yang berbeda. Ini kita lihat. Ini luas penampang kan kecil, yang lagi besar gitu. Misal nih, kita punya luas penampang A1 itu 1 cm pangkat 2. Kemudian diberi gaya semisal tiap satunya 10 Newton, sehingga menghasilkan tekanan sebesar 10 Newton per cm persegi. Kemudian tekanan itu tadi yang 10 Newton per cm kuadrat akan diteruskan menuju luas penampang. Tadi awalnya di sini kita punya tekanan 10 Newton per meter kuadrat, diteruskan ke sini, diteruskan akan menuju ke sini ke A2. Misalkan A2-nya luas penampangnya itu 100 cm kuadrat, sehingga kita nanti akan punya tekanan di sini itu dengan cara F1 dikali A2 dibagi A1. Jadi gaya pada penampang 1 dikalikan dengan luas penampang 2 dibagi penampang 1. Tadi kan gayanya kan 10 Newton nih, dikali luas penampangnya 100 cm kuadrat dibagi 1 meter, 1 cm kuadrat. Tadi kan 10 kali 100 kan 1000. 1000 bagi 1 adalah 1. Maka di sini gaya yang kita dapat adalah 1000 Newton. Nah, selanjutnya ada tekanan gas. Nah, ini kan ada balon udara nih. Nah, kira-kira kenapa sih balon udara itu bisa terbang gitu? Nah, setelah teman-teman tadi lihat videonya, bahwa di balon udara ini ada prinsip tekanan yang dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara. Di mana balon udara dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara itu lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Nah, massa jenisnya itu dapat kita ubah dengan cara kita mengatur perubahan temperatur udara di dalam balon. Nah, temperaturnya gimana cara merubahnya? Nah, itu dengan bakaran api ini gitu. Sehingga seorang pilot itu harus bisa mengontrol temperatur udara dalam balon sehingga menggunakan pembakaran yang ada di dalam bawah lubang balon. Jadi, misalkan nih kita dibakar makin besar nih kan, terus kita makin gede nih temperaturnya, maka makin besar juga tekanannya. Sedangkan kalau kita perkecil gitu,
pembakarannya, maka nanti kan akan kecil juga tuh yang diberikannya, maka akan kecil juga tekanannya. Nah, ketika bara api dari pembakar itu memanaskan udara dalam balon, maka berat balon itu menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas, sehingga balon akan bergerak ke atas. Sedangkan jika ingin turun, maka pemanasan balon akan dikurangi atau dihentikan, sehingga suhu udara dalam balon menurun. Nah, gaya ke atas ini sama aja dengan gaya berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut. Nah, selanjutnya ada aplikasi Nah, Kak, kira-kira aplikasinya itu tekanan zat ini dia adanya di mana sih, Kak, kalau di makhluk hidup? Nah, di sini tekanan zat itu dia berlaku di pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, kemudian tekanan gas pada proses pernapasan manusia, kemudian ada juga di tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, akan kita bahas tentang pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Nah, di sini ada proses pengangkutan air pada tumbuhan, di mana kita tahu kan akar itu yang nanti akan menyerap air. Jadi pertama-tama air itu di sini nih, kemudian dia diserap oleh rambut akar nih. Kemudian setelah air itu diserap dari rambut akar, kemudian air itu masuk ke sel epidermis. Kan dari rambut akar nih ke sini epidermis nih. Melalui proses osmosis. Kemudian air masuk melalui korteks nih. Dari korteks itu air kemudian melalui endodermis dan periskel. Kemudian air itu masuk nanti ke jaringan film ini, ke sini. Nah, setelah air masuk ke jaringan silem yang berada di akar, air itu nanti akan bergerak ke silem batang dan ke silem daun. Tadi kan mulai dari akar dulu, kemudian naik sini ke bagian batang, masuk ke jaringan silem batang gitu. Nah, tapi bagaimana sih, Kak, caranya biar air itu bisa naik ke atas gitu? Nah, air itu diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan yang lain itu, dan diedarkannya itu karena adanya daya kapilaritas batang, di mana sifat ini sebenarnya terdapat pada pipa kapiler. Nah, pipa kapiler ini memiliki bentuk yang hampir mirip seperti sedotan gitu. Ya sedotan nih, sedotan, dan itu bisa naik gitu buat bawa airnya ke atas. Tapi diameternya sangat kecil gitu. Nah, apabila si salah satu ujung pipa kapiler itu dimasukkan ke dalam air, nah air yang berada di pipa itu akan bergerak lebih tinggi daripada air yang berada di sekitar pipa kapiler. Begitu pula pada batang tanaman. Nah, air yang berada pada batang tanaman akan lebih tinggi apabila dengan air yang berada di tanah kalau dibandingkan gitu. Nah, gaya kapilaritasnya itu dipengaruhi oleh gaya kohesi dan adesi. Nah, ini kohesi itu merupakan kecenderungan dari suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Sedangkan kalau adesi itu kecenderungan suatu molekul yang dapat berikatan dengan molekul yang tidak sejenis. Berarti kan kalau kohesi itu dia berikatan dengan molekul yang sejenis. Sedangkan kalau adesi dia berikatan dengan molekul yang berbeda jenisnya. Nah, melalui adesi ini molekul air nanti akan membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh. Nah, melalui gaya kohesi ini akan terjadi ikatan antara suatu molekul air dan molekul air lainnya. Hal ini menyebabkan jadinya tarik-menarik antara molekul satu dengan molekul yang lainnya di sekitaran pembuluh silem. Nah, selain disebabkan oleh gaya kohesi dan adesi ini, naiknya air ke daun disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun atau disebut dengan daya isap daun, di mana air dimanfaatkan untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian pada daun ini air mengalami penguapan. Penguapan air ini disebut dengan transpirasi. Penggunaan air ini pada daun itu akan menyebabkan tarikan terhadap air yang berada pada bagian silem sehingga air yang berada di akar akan naik ke daun. Jadi kan awalnya nih dari akar dulu nih serap gitu.
kemudian masuk ke jaringan. Nah, tadi tuh epidermisnya, kemudian nanti dia ke silem, di silem akar naik ke silem yang ada di batang, kemudian di batang di sini akan terjadi proses adhesi dan kohesi dengan bentuk ikatan, kemudian ditarik lagi ke atas ke daun untuk melakukan fotosintesis dengan transpirasi sehingga dari bawah naik ke atas. Nah, selanjutnya di sini ada pengangkatan nutrisi hasil fotosintesis pada tumbuhan. Kita tahu kan bahwa tumbuhan itu dari bagian akar, batang, daun, dan bagian lainnya memerlukan nutrisi seperti halnya manusia gitu. Itu nutrisi itu masukan makanan gitu. Nah, agar si nutrisinya itu terjamin, maka dibutuhkan suatu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhannya. Nah, pengangkutan hasil fotosintesis ini dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh phloem ini. Nah, pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis ini dimulai dari sumbernya, dari daun, kemudian ke bagian tanaman lain yang dituju dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh xilem dan phloem. Jadi kan awalnya kita dari sini nih, dari daun gitu kan hasil fotosintesis, kemudian disebar lagi gitu, dibalikin lagi ke bagian-bagian tumbuhan yang membutuhkannya. Itu dengan cara melalui jaringan phloem gitu. Dan juga dibantu dengan jaringan xilem. Xilem itu untuk mengalirkan airnya, sedangkan kalau phloem itu untuk mengalirkan gula dan air gitu. Kemudian begitu siklusnya untuk pengangkutan nutrisi hasil fotosintesisnya. Selanjutnya ada tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Nah, tekanan pada darah ini dia itu memiliki prinsip kerja sama seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darahnya akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir ke pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah ini, darah akan memberikan dorongan pada dinding pembuluh yang disebut dengan tekanan darah. Nah, agar tekanan darah ini terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kehilangan darah atau akibat kecelakaan atau penyakit, tekanan darah dapat hilang, sehingga darah tidak dapat mengalir ke seluruh sel-sel tubuh. Akibatnya, sel-sel tubuh akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Nah, tekanan darah ini bisa kita ukur dengan alat bernama sphygmomanometer. Yang kayak gini nih, yang biasa dipakai dokter, yang ketika kita ditempelin ke tangan kemudian dipencet-pencet gitu loh. Nanti kan kayak neken gitu. Itu buat mengukur tekanan darah kita. Nah, tekanan darah ini diukur di dalam pembuluh nadi atau arteri besar. Jadi kita ukurnya di arterinya, yang biasanya dilakukan pada bagian lengan atas. Lengan atas nih berarti yang sini, daerah sini. Nah, tekanan darah yang normal itu berkisar sekitar 120 per 100 Tekanan darah yang normal ini berkisar antara 120 per 80 mmHg gitu. Nah, angka pertama yang menunjukkan tekanan saat bilik konsentrasi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri disebut angka sistol. Kemudian angka kedua yang lebih rendah, hasil pengukuran tekanan yang saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung disebut dengan angka diastol. Nah, berarti angka yang pertama kali muncul ketika bilik jantung itu berkontraksi, dia disebut dengan angka sistol. Sedangkan kalau ketika bilik jantungnya itu sedang relaksasi, itu adalah diastol. Nah, pada proses pengukuran tekanan darah ini melakukan hukum Pascal, di mana hukum Pascal tadi kan katakan bahwa yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan segala arah dengan besar yang sama. Dengan demikian, tekanan darah yang berada pada bagian aorta akan sama dengan tekanan darah yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau bagian tubuh yang lainnya. Jadi kalau teman-teman sini misalkan ukur di sini, maka tekanan darah tempat lain juga sama kan, gitu juga sesuai dengan yang tadi diukur. Kemudian ada tekanan gas pada pernapasan manusia. Nah, dalam paru-paru ini terdapat alveolus.
Ya kita tahu lah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida gitu. Nah, setiap menit paru-paru itu dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan 200 ml karbon dioksida. Nah, proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida ini terjadi secara difusi, yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi parsial tinggi ke daerah konsentrasi yang memiliki parsialnya rendah gitu, dari dimana pindahannya dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah gitu. Nah, tekanan parsial ini adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Nah, pada bagian ini dimaksud di dalamnya adalah tekanan O2 dan CO2 yang terlarut dalam darah. Pada sistem peredaran darah ini, tekanan parsial antara oksigen dan karbon dioksida bervariasi setiap organnya. Darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri memiliki tekanan parsial yang lebih rendah dan tekanan parsial yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveoli. Nah, pada saat darah masuki kapiler alveoli, karbon dioksida yang terkandung dalam darah berdifusi menuju alveoli, dan oksigen yang terkandung dari dalam udara itu di alveoli berdifusi ke dalam darah. Akibatnya, si tekanan parsial dalam darah itu menjadi naik karena banyak mengandung oksigen, dan tekanan parsial dalam darah menjadi turun karena sedikit mengandung karbon dioksida. Nah, darah tersebut nantinya akan menuju ke jantung, kemudian dipompa oleh seluruh bagian tubuh. Pada saat darah tiba di jaringan tubuh, oksigen dalam darah tersebut mengalami difusi menuju jaringan tubuh. Nah, si oksigen ini dalam darah nanti dia disebar lagi kan ke dalam jaringan tubuh. Nah, kandungan karbon dioksida itu dan jaringan tubuh yang lebih besar daripada kandungan karbon dioksida dalam darah, sehingga karbon dioksida dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah sehingga melepaskan oksigen dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh dan darah kembali menuju jantung dan dipompa lagi menuju paru-paru. Gambarnya seperti ini kan, kita ngirup udara nih sini gitu. Nah, di alveoli ini tadi kemudian darah itu masuk ke kapiler alveoli gitu, kemudian masuk ke sini, kemudian masuk ke biliknya ke sistem arteri, masuk ke sini ke kapiler jaringan. Nah, di sini darah memasuki kapiler jaringan, yaitu tadi kan darah yang udah membawa oksigen dan karbon dioksida tadi, kemudian di jantung diolah. Nah, darah yang meninggalkan jantung ini dia dibawa oleh vena sistem atemik ini, kemudian masuk ke jantung lagi ke ini, kemudian masuk ke arteri pulmonalis, dan kemudian nanti akan dikeluarkan lagi karbon dioksidanya seperti itu. Mungkin sampai di situ aja untuk pertemuan kita kali ini, dan kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.